Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Selasa 4 Juli 2023 bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi telah kami siapkan dan segera kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Kita simak inilah 2 cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait aliran dana 27 miliar rupiah dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Juhandani menyampaikan kasus pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang naik ke tahapan penyidikan. Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait aliran dana 27 miliar rupiah dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo diperiksa penyidik Kejaksaan Agung Kejagung Senin 3 Juli 2023. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi menyatakan, Menpora Dito disisir 24 pertanyaan terkait aliran dana 27 miliar rupiah dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Kuntadi mengungkapkan memang ada dugaan aliran uang miliaran rupiah dalam berita acara pemeriksaan BAP terdakwa Irwan Hermawan. Uang miliaran itu diberikan ke 11 nama, termasuk Dito Aryo Tejo untuk mengurus penanganan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan, terkait dengan materi pertanyaan tentu saja tidak bisa kami sampaikan di sini. Namun yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau benar adanya nanti itu di luar konteks peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS paket 1 sampai dengan 5 secara tempus telah selesai. Menpora Dito Aryo Tejo mengaku diperiksa dalam kasus Bakti Kominfo sebagai seorang individu. Sebab ketika kasus tersebut muncul, ia masih belum menjabat sebagai Menpora. Menpora Dito juga mengaku undangan klarifikasi Kejagung sudah dinantikannya sejak isu aliran dana 27 miliar rupiah mencuat. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berharap Kejaksaan Agung menindaklanjuti kasus dugaan aliran dana 27 miliar rupiah yang disebut-sebut melibatkan dirinya agar namanya kembali bersih. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berharap Kejaksaan Agung menindaklanjuti kasus dugaan aliran dana 27 miliar rupiah yang disebut-sebut melibatkan dirinya agar namanya kembali bersih. Harapan itu disampaikan Menpora Dito Aryo Tejo usai memenuhi panggilan Kejagung sebagai saksi dalam kasus tersebut pada Senin 3 Juli 2023. Menpora Dito menyampaikan terima kasih kepada Kejagung yang telah memproses kasus tersebut secara resmi. Saya berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan. Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan ia sudah menyampaikan segala sesuatu yang diketahuinya berkaitan dengan dugaan aliran dana 27 miliar rupiah tersebut. Dito mengaku memiliki beban moral karena telah mendapatkan kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menpora. Dito juga menyampaikan kedatangannya tersebut sebagai pribadi, bukan sebagai Menpora. Sebab tudingan yang diberikan padanya adalah selaku pribadi dan periode kasusnya pun sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini diungkapkan Kepala Negara menanggapi pemanggilan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan tentang pemanggilan Menpora Dito Aryo Tejo oleh Kejaksaan Agung. Menpora dipanggil Kejagung sebagai saksi terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Kepala Negara meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Presiden Jokowi mengungkapkan bagi siapa saja agar memenuhi panggilan jika diminta untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi. Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo sebelum bertolak ke Sydney, Australia. Hormati semua proses hukum. Kalau yang dipanggil baik dari KPK, baik dari kejaksaannya, hormati proses hukum itu. Datang dan berikan penjelasan, berikan klarifikasi. Ya. Kejaksaan Agung meminta keterangan Menpora Dito Aryo Tejo sebagai saksi tersangka korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan. Sebelumnya tersangka korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan mengaku ke penyidik memberikan 27 miliar rupiah kepada Dito Aryo Tejo pada November hingga Desember 2022 untuk meredam pengusutan perkara proyek ini. Irwan menyerahkan uang tersebut saat Dito Aryo Tejo masih menjabat sebagai staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Bareskrim Polri meningkatkan kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke tingkat penyidikan. Bareskrim Polri meningkatkan kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang ke tingkat penyidikan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro mengatakan peningkatan status dilakukan usai memeriksa Panji Gumilang selama 9 jam. Dirtipidum Bareskrim Polri mengatakan usai pemeriksaan penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Polri menemukan adanya unsur pidana. Oleh sebab itu, perkara ini dinaikkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Dalam kasus ini, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih melengkapi alat bukti. Panji Gumilang yang hari ini diperiksa juga masih berstatus terlapor. Pimpinan Ponpes Al Zaitun ini diperiksa selama kurang lebih 9 jam. Usai pemeriksaan, Panji enggan bicara banyak soal dirinya berpotensi menjadi tersangka. Ketika ditanyai hal itu, ia hanya mengatakan proses hukum masih dilakukan kepolisian. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sekitar 9 jam. Panji Gumilang mengaku dicecar lebih dari 30 pertanyaan oleh tim penyidik Bareskrim Polri. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sekitar 9 jam. Panji Gumilang mengaku dicecar lebih dari 30 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Panji Gumilang mengatakan dirinya telah memberikan jawaban kepada tim penyidik Polri dugaan tindak pidana penistaan agama. Panji Gumilang selesai diperiksa jam 23:37 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan, Panji mengakui terkait video yang viral di media sosial. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi. Dan di dalam pemeriksaan, pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya
Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Pondok pesantren Al-Zaitun menjadi sorotan karena isu dugaan aliran sesat di dalamnya. Bahkan beredar kabar ada dugaan tindak pidana oleh perorangan di Ponpes Al-Zaitun. Ponpes ini dipimpin oleh Panji Gumilang. Kontroversi di Ponpes Al-Zaitun pun membuat sejumlah pihak mendesak agar ponpes tersebut diselidiki. Pelapor dugaan penistaan agama Pondok Pesantren Al-Zaitun menyerahkan bukti tambahan untuk memperkuat laporannya. Salah satu bukti yang diserahkan yakni video ceramah pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Forum Advokat Pembela Pancasila sebagai pelapor dugaan penistaan agama pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang memenuhi pemeriksaan di Bareskrim Polri Jakarta. Selain melakukan pemeriksaan, Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung mengungkapkan pihaknya menyerahkan 10 bukti tambahan kepada penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Salah satu bukti tambahan tersebut yakni video rekaman ceramah Panji Gumilang. Ihsan menyatakan bukti tambahan yang diserahkan ini untuk memperkuat laporan yang telah diajukan sebelumnya. Ada 10 bukti tambahan dalam bentuk video rekaman. Kami sudah kasih ke penyidik semua bukti-bukti baru. Bukti-bukti tambahan itu apa Bang yang signifikan Bang? Ya, bukti tambahan sebetulnya memperkuat laporan yang pertama. Apa itu Bang? Dalam bentuk video rekaman. Pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menjadi terlapor atas 2 laporan polisi terkait dugaan penistaan agama. Dalam penanganannya, kedua laporan polisi tersebut dijadikan satu dan masih dalam tahap penyelidikan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan ada 3 solusi untuk menyelesaikan persoalan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Saat ini pemerintah sedang melakukan investigasi terhadap pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan ada 3 solusi dalam penyelesaian persoalan Pondok Pesantren Al-Zaitun, yakni persoalan hukum, administrasi pendidikan, dan keamanan sosial. Menko Polhukam menyatakan untuk persoalan hukum akan diselesaikan oleh Polri, sementara masalah administrasi pendidikan akan terus dilakukan pembinaan dan pemantauan. Sementara untuk masalah keamanan yang berkaitan dengan sosial dan politis akan diselesaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tidak usah diberikan khusus sudah. Pokoknya penyelesaiannya 3. 1, masalah hukum akan diselesaikan oleh Polri. Masalah administrasi pendidikannya akan dibina dan dipantau terus. Kemudian masalah keamanan karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu diselesaikan oleh Gubernur Pak Ridwan Kamil bersama aparat vertikal. Saat ini pemerintah sedang melakukan investigasi terhadap pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Pemerintah akan membuat keputusan dari hasil investigasi tersebut. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko tidak terima dirinya dikabarkan membackingi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Muldoko menegaskan dirinya orang pertama bila ditemui penyimpangan di Al-Zaitun. Kepala Staf Kepresidenan menegaskan dirinya tidak terkait dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun seperti kabar yang beredar. Sebelumnya beredar kabar bahwa Muldoko menjadi backing pondok pesantren yang dipimpin Panji Gumilang tersebut. Muldoko menegaskan dirinya bukan preman yang bersedia membackingi Ponpes Al-Zaitun dan akan menjadi orang pertama yang akan mengambil tindakan bila terbukti pondok pesantren Al-Zaitun menyimpang. Saya mulai Pangdam itu sudah datang ke Al-Zaitun untuk melihat secara pasti apa yang dilakukan di sana. Begitu ada penyimpangan, saya orang pertama yang akan bertindak. Gitu. Jangan mantan panglima dibilangnya backing, emang gue preman apa? Enggak bener. Saya juga bisa marah loh. Saya bisa marah. Sementara itu terkait proses hukum terhadap Pondok Pesantren Al-Zaitun, Muldoko menjelaskan harus dilakukan secara persuasif yang bersifat mendidik karena ada puluhan ribu mahasiswa yang menuntut ilmu di Al-Zaitun.
Beralih ke sorotan lain, Saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah terus berupaya membebaskan pilot Susi Air Philip McPartans yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. Kepala negara menyatakan pemerintah telah melakukan negosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata. Presiden Joko Widodo menyatakan banyak hal yang dilakukan pemerintah di Papua terkait upaya pembebasan pilot Susi Air dari KKB. Kepala negara mengungkapkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah tidak dapat diinformasikan ke publik. Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo menanggapi berakhirnya waktu negosiasi yang diberikan pihak KKB Papua. Kita akan terus berusaha bernegosiasi. Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana tetapi tidak bisa saya buka di sini. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fahiri berharap KKB memiliki itikat baik untuk membebaskan pilot Susi Air Philip McPartans yang disandra sejak 7 Februari 2023. Saat ini aparat keamanan lebih mengedepankan negosiasi guna membebaskan pilot Susi Air yang ditawan KKB Papua. Aparat keamanan siap melakukan negosiasi dengan KKB untuk memenuhi permintaannya, asal mereka membebaskan sandra. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjelaskan pemerintah masih melakukan upaya membebaskan pilot Susi Air yang menjadi tawanan KKB. Pemerintah hingga saat ini masih berupaya membebaskan pilot asal Selandia Baru tersebut melalui cara soft approach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjelaskan pemerintah masih melakukan upaya membebaskan pilot Susi Air yang menjadi tawanan KKB. Pemerintah hingga saat ini masih berupaya membebaskan pilot asal Selandia Baru tersebut melalui cara soft approach. Muldoko menjelaskan seluruh pihak yang terlibat upaya pembebasan seperti TNI, Polri, serta Kementerian melakukan upaya sesuai perannya masing-masing. Kepolisian melaksanakan peran seperti apa, TNI melaksanakan peran seperti apa, Kementerian Luar Negeri melaksanakan peran seperti apa. Ada, ya. Jalur-jalur itu telah ditempuh. Tuh. Tapi sekali lagi bahwa ada sebuah permintaan dari pemerintah New Zealand supaya dalam penyelesaiannya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban. Pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru masih menjadi tawanan KKB di Papua. Bila menurut permintaan pihak KKB, batas waktu memberikan uang tebusan untuk membebaskan pilot asing tersebut telah melewati batas, yaitu 30 Juni lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan rekening mantan Kepala Satuan Tugas Penyidik KPK, Tri Suhartanto, yang diduga memiliki transaksi 300 miliar rupiah telah ditutup sejak 2018. KPK menjelaskan transaksi tersebut berasal dari bisnis pribadinya sejak tahun 2004 lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan temuan transaksi 300 miliar rupiah milik mantan Kepala Satuan Tugas Kasatgas Penyidik KPK Tri Suhartanto merupakan transaksi dari bisnis pribadi yang dijalani mantan Kasatgas tersebut sejak 2014. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan KPK telah melakukan klarifikasi kepada Tri Suhartanto dan rekening milik Tri itu telah ditutup sejak 2018. Tri bergabung di KPK sejak akhir 2018 dan selesai pada Februari 2023. Ali Fikri menyebut Tri kembali ke institusi Polri karena masa tugasnya telah berakhir dan bukan karena persoalan lain. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan Tri mengaku transaksi tersebut hanya uang yang berputar di rekeningnya karena ada bisnis pribadi sejak 2004 sebelum Tri bergabung di KPK. Sebelumnya mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan terdapat hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengenai transaksi 300 miliar rupiah milik salah satu penyidik KPK. Novel bahkan menduga nilai transaksi itu lebih dari 300 miliar rupiah. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK telah menyerahkan temuan dugaan transaksi mencurigakan senilai 300 miliar rupiah milik mantan Kepala Satuan Tugas Penyidik KPK Tri Suhartanto kepada penyidik.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK buka suara mengenai dugaan transaksi mencurigakan senilai 300 miliar rupiah milik mantan Kepala Satuan Tugas Kasatgas Penyidik KPK Tri Suhartanto. PPATK mengaku telah menyerahkan temuan itu ke penyidik. Namun PPATK masih belum dapat menjelaskan hasil temuan tersebut diserahkan kepada penyidik institusi Polri atau KPK. Namun Kepala Humas PPATK Natsir Kongah menyatakan setiap hasil analisis PPATK yang diduga merupakan tindak pidana korupsi akan diserahkan ke penyidik KPK. Sebelumnya isu adanya dugaan transaksi 300 miliar rupiah yang melibatkan mantan Kasatgas penyidik KPK tersebut pertama kali diungkap ke publik oleh mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel menilai transaksi itu tidak logis. Mantan Kasatgas penyidik KPK Tri Suhartanto juga telah diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK. Sementara itu KPK menyatakan nilai transaksi tersebut berasal dari perputaran uang dari bisnis pribadi mantan Kasatgas penyidik KPK Tri Suhartanto. Saat ini yang bersangkutan sudah kembali ke institusi Polri. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Menjelajahi keindahan alam yang memukau. Melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Nika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, karena itu asli. Dan tentunya kali ini bersama saya Sheila Tresya, Anda telah bergabung di Mimbar Agama Kristen. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita. Seharusnya Mama Abigail tidak boleh putus asa ya, karena Tuhan Yesus sangat baik. Sebenarnya boleh dia katakan dia sebagai pengikut Kristus, tapi betul-betul kami ucapkan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh jajarannya untuk waspada terhadap potensi krisis dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional. Kepala negara mengingatkan jajarannya untuk dapat mengantisipasi dan memproyeksikan agar pendapatan negara tidak terganggu. Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna mengenai laporan semester 1 pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2023 di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi 3 Juli 2023. Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap waspada dalam menghadapi situasi global yang masih tidak stabil.
Kepala negara mengingatkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester kedua. Selain itu, Presiden Jokowi menekankan untuk terus menjaga inflasi di daerah dan kepastian capaian investasi sesuai target. Pastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester kedua. Apa yang harus kita lakukan? Dongkrak konsumsi rumah tangga. Segera tahu semuanya apa yang harus dilakukan. Stabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan. Penting sekali. Terus jaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target. Ini kunci. Presiden Jokowi mengingatkan untuk tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat dalam tahapan pemilu 2024 agar pemilu berjalan dengan baik. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta pengawalan ketat dalam penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya, khususnya di Kabupaten Duga, Intan Jaya, dan kabupaten-kabupaten lainnya. Presiden Joko Widodo tiba di Sydney, Australia Senin malam pukul 20:45 waktu setempat. Pesawat kepresidenan Indonesia mendarat di Bandara Kingsford Smith, Sydney setelah menempuh sekitar 7 jam perjalanan. Presiden Joko Widodo tiba di Sydney, Australia Senin malam pukul 20:45 waktu setempat untuk menghadiri rangkaian acara Annual Leaders Meeting 2023. Pesawat kepresidenan Indonesia 1 mendarat di Bandara Kingsford Smith, Sydney setelah menempuh sekitar 7 jam perjalanan. Di Bandara Kingsford Smith, Presiden Joko Widodo dan rombongan disambut Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk Australia, Laksamana TNI Anak Agung Oka Wirayuda. Sementara dari pihak Australia hadir Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, beserta sejumlah pejabat Australia. Dari bandara, Presiden beserta rombongan langsung menuju hotel tempat Presiden dan rombongan bermalam. Setibanya di hotel, rombongan disambut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Annual Leaders Meeting 2023 merupakan pertemuan rutin antara Indonesia dan Australia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan bertemu Gubernur Jenderal Australia David Hurley. Informasi menuju pemilu 2024, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak tidak perlu khawatir ia akan menggunakan sumber daya dan fasilitas negara dalam mendukung calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi menanggapi buku Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo mengungkapkan telah berulang kali mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum. Pemerintah memberikan dukungan dari sisi keamanan maupun distribusi logistik. Kepala negara kembali menegaskan, semua pihak tidak perlu khawatir Presiden akan menggunakan sumber daya dan fasilitas negara dalam mendukung calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi menanggapi buku Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tentang Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi. Penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU. Pemerintah memberikan dukungan baik dari sisi keamanan maupun membantu nanti dalam distribusi logistik. Dan yang paling penting yang juga sudah sering saya sampaikan, netralitas dari TNI, Polri, PNS kita betul-betul, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga agar tetap netral. Jadi nggak usah ada kekhawatiran mengenai itu. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menuangkan pandangan pribadinya dalam sebuah buku yang menyinggung banyak hal terkait Pilpres 2024.
Salah satunya terkait penjagalan calon presiden. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyarankan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri menyinkronkan data pemilih tanpa KTP elektronik. Bawaslu menemukan 4 juta lebih warga yang masuk DPT belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Loli Suhenti mengatakan Bawaslu melakukan pencermatan pemilih potensial tanpa KTP elektronik berdasarkan lampiran berita acara KPU di tingkat provinsi lebih dari 4 juta lebih warga. Loli menjelaskan jutaan DPT yang belum memiliki KTP elektronik merupakan pemilih baru. Mereka akan menginjak usia 17 tahun saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Bawaslu mendorong KPU dapat berkoordinasi dengan Kemendagri menyinkronisasi data sehingga hak suara jutaan pemilih dapat terselamatkan. KPU menetapkan 204 juta lebih warga ke dalam DPT Nasional Pemilu 2024. Angka ini diperoleh dari hasil rekapitulasi DPT yang dilakukan KPU Kabupaten Kota sebelumnya. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idrus, mengatakan DPT tersebut berasal dari 514 kabupaten kota dan 128 negara perwakilan. Untuk total tempat pemungutan suara pemilu 2024, lebih dari 823.000 TPS. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menetapkan data pemilih tetap luar negeri atau DPT-LN sebanyak 1,7 juta pemilih. Jumlah ini mencakup pemilih di 128 wilayah luar negeri di 3.059 tempat pemungutan suara, pos kotak suara keliling. Komisi Pemilihan Umum menetapkan data pemilih tetap luar negeri atau DPT-LN sebanyak 1,7 juta pemilih. DPT-LN pemilu 2024 itu terdiri atas 751.260 pemilih laki-laki dan 999.214 pemilih perempuan. Jumlah tersebut mencakup pemilih di 128 wilayah luar negeri di 3.059 TPS, pos, kotak suara keliling sebagai 3 metode pemungutan suara yang dapat dilakukan di mancanegara. KPU menyatakan para WNI di luar negeri yang terdaftar sebagai DPT pemilu 2024 adalah mereka yang memiliki paspor atau dokumen bukti kewarganegaraan mereka. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menggunakan pendekatan de jure dalam pemutakhiran daftar pemilih. Dengan pendekatan de jure, maka untuk memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari daftar pemilih di TPS tertentu dibutuhkan dokumen absah yang menyatakan pemilih itu memang berdomisili di sana atau tidak. Hal ini menyebabkan para WNI yang berstatus undocumented tidak dapat didaftarkan sebagai pemilih untuk pemilu 2024. Ketua KPU RI Hashim Asyari menjelaskan DPT ini ditetapkan berdasarkan hasil pemutakhiran daftar pemilih yang telah berlangsung sejak KPU menerima daftar penduduk potensial pemilih DP4 dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri pada Desember 2022. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Ribuan peserta Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara Palang Merah Remaja Nasional ke-9 tahun 2023 berlangsung di Lampung Selatan. Pihak PMI dan Pemkab Lampung Selatan terus melakukan persiapan dan menyediakan fasilitas para kontingen. Kita akan ketahui informasi selengkapnya bersama rekan kami, Kenanga Aprilaski dari Provinsi Lampung. Selamat pagi, Kenanga. Bagaimana persiapan dari jalannya rangkaian Jumbara PMR Nasional yang berlangsung di Lampung Selatan? Kenanga. Baik, terima kasih. Selamat pagi Anggi dan seluruh pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada. Ribuan peserta Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara Palang Merah Remaja Nasional ke-9 tahun ini telah tiba di Lampung Selatan. Mereka datang secara bertahap, yakni sejak Sabtu kemarin dan lokasinya di Perkemahan Taman Agrowisata Kalianda. Ribuan peserta Jumbara ini berasal dari 34 provinsi se-Indonesia dan juga dihadiri oleh 12 negara, diantaranya
antaranya Amerika Serikat, Singapura, Italia, kemudian Malaysia dan juga berbagai negara tetangga lainnya. Kemudian Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Eka Riantinawati mengatakan total peserta yang akan datang diperkirakan mencapai 5.000 orang. Berbagai persiapan pun telah dilakukan, mulai dari menyiapkan fasilitas umum perkemahan seperti tenda, masjid, toilet, air bersih dan juga damkar. Antusias mereka tergambar dengan semangat menghiasi lokasi perkemahan yang menggunakan berbagai ornamen untuk menunjukkan identitas daerah asal masing-masing. Selain menghiasi lokasi perkemahan dengan hiasan khas daerah, sejumlah kerajinan tangan juga mereka pajang untuk menambah hiasan di mereka juga dan juga untuk mempromosikan apa saja yang mereka miliki dari daerah masing-masing. Perhelatan Jumbara ini akan berlangsung selama 1 pekan, yakni akan dilaksanakan mulai dari 2 Juli hingga 10 Juli mendatang. Dan tepat Senin sore kemarin telah digelar parade budaya yang menampilkan seluruh kebudayaan Nusantara, yang kegiatan ini juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan Jumbara PMR ke-9 tahun. Kegiatan Jumbara PMR ke-9 tahun ini rencananya akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala tepat pada pagi ini 4 Juli 2023. Kemudian pemirsa dan juga Anggi, ada pun berbagai kegiatan yang akan dilakukan, diantaranya live skill station, konferensi PMR, sarasehan dan diklat jurnalistik, penukaran informasi budaya dan pameran pengembangan UMKM, bakti sosial serta penghijauan yang rencananya akan dilakukan bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Lampung, kembali ke studio. Laporan terkini Kenanga Aprilaski melaporkan langsung dari Provinsi Lampung. Selamat kembali bertugas. Saudara, pemerintah optimis mampu menurunkan angka stunting 7,6% dalam 1,5 tahun ke depan, yang berarti pada tahun 2024 angka stunting secara nasional tinggal 14%. Optimisme penurunan angka stunting berdasarkan capaian hasil kerja pemerintah bersama masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya seperti dilakukan penyuluh kesehatan BKKBN. Kepala BKKBN dalam sambutan yang disampaikan Inspektur Utama BKKBN Ari Dwi Koratono saat melepas peserta temu mobil unit penerangan se-Jawa Sumatera atau Temu Jawara mengatakan program tersebut dilaksanakan dengan pentahelik atau multi pihak, di mana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dengan media bersatu padu, berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi pengetahuan dalam mensukseskan pelaksanaan program Bangka Kencana dan percepatan penurunan stunting. Kita memiliki kekuatan akar rumput untuk mewujudkan tujuan mulia dalam mensukseskan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Tinggalkan cara-cara rutin, perkuat semangat kemitraan, tempuh inovasi yang memiliki dampak yang baik dan memanfaatkan pengetahuan serta kemajuan pembangunan di bidang teknologi informasi. Kegiatan Temu Jawara merupakan bagian dari upaya BKKBN dalam mensosialisasikan penurunan stunting serta pelayanan KB dari Jakarta menuju Banten, Lampung, dan berakhir di Palembang, Sumatera Selatan untuk mengikuti puncak Hari Keluarga Nasional 6 Juli 2023. Sementara itu, BKKBN berkomitmen terus melakukan sosialisasi gerakan penurunan stunting secara masif melalui penyuluhnya hingga ke tingkat akar rumput sampai Indonesia bebas stunting dan sukses menyosong generasi Indonesia Emas 2045. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN bekerjasama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten Senin 3 Juli 2023 mengadakan pelayanan terpadu pembangunan kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana dan sosialisasi penurunan stunting di Markas Komando Lanal Banten. Kegiatan ini merupakan bagian dari tekad BKKBN dalam mensosialisasikan penurunan stunting
yang tidak akan berakhir hanya sampai puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 di Palembang 6 Juli mendatang. Efektif pertama untuk mempersiapkan generasi muda memasuki jenjang keluarga, tidak hanya siap nikah tetapi juga siap hamil yang sehat begitu ya. Tetapi intervensi terhadap remaja itu penting dalam rangka menanamkan ya ideologi budaya-budaya bangsa yang diluhur ke depan sehingga menjadi generasi yang unggul nanti di tahun 2045. Dan Lanal Banten Kolonel Laut Dedi Komarudin mengatakan, selain mengapresiasi dalam bentuk seremonial Hari Keluarga Nasional ke-30, pihaknya juga telah mengedukasi masyarakat dengan membuat role model ketahanan pangan untuk pemenuhan gizi dan mencegah stunting dalam bentuk pembuatan kebun hidroponik dan budidaya ikan air tawar. Tentunya ketahanan pangan kami, contoh ketahanan pangan sekaligus role model untuk penanganan stunting. Jadi masyarakat bisa mendapatkan protein hewani dari ikan, kemudian protein nabatinya dari hidroponik ini. Ini sudah kita terapkan juga, kita bekerjasama dengan masyarakat yang ada di atas di Pulau Merak. Jadi kita bekerja sama dengan SMK, mereka membuat hal seperti ini dan benefitnya untuk masyarakat. Kegiatan Bangga Kencana dan sosialisasi penanganan stunting di Makolanal, Banten seperti pemasangan alat kontrasepsi, pemberian penghargaan kepada orang tua asuh bagi anak berpotensi stunting, penghargaan bagi generasi milenial duta stunting tingkat kelurahan, dan pemberian vitamin. Satu yang penting bagi tiap keluarga dalam mencegah stunting, yakni pentingnya asupan gizi yang cukup tiap bayi minimal dalam 1000 hari pertama atau sampai usia 3 tahun. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita beralih ke sorotan liputan haji. Menak Yakut Holil Komas berkomitmen akan berupaya menyempurnakan pelayanan memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, yaitu pemulangan sejumlah jamaah kembali ke tanah air. Proses pemulangan jamaah akan mulai berlangsung pada 4 Juli sampai 2 Agustus 2023. Pemulangan jemaah haji terbagi dalam 2 gelombang. Jemaah yang diberangkatkan pada gelombang pertama akan pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Tahap ini akan berlangsung dari 4 hingga 18 Juli 2023. Sementara jemaah haji yang berangkat pada gelombang kedua akan menuju Madinah terlebih dahulu mulai 10 Juli 2023. Jemaah haji akan berada di Madinah sekitar 8 atau 9 hari. Proses pemulangan jemaah dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah akan berlangsung dari 19 Juli hingga 2 Agustus 2023. Kita akan kawal terus apa yang disampaikan, hasil-hasil pertemuan 2 hari ini bersama Menteri Haji dan seluruh jajarannya, dan pihak Masarik juga penyedia layanan yang lain. Kita akan kawal di itu desa sudah perintahkan Pak Dirjen. Menteri Agama berharap perbaikan layanan bersama dengan pemerintah Saudi benar-benar dapat dicapai sesuai yang diharapkan. Dari Mekah, Arab Saudi, Eva Julia, TVRI melaporkan. Indonesia mendapatkan kuota haji pada 2024 sejumlah 221.000 jemaah. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi juga telah menetapkan tahapan penyelenggaraan haji 2024. Pemerintah Arab Saudi telah menginformasikan besaran kuota haji pada musim haji 2024. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menetapkan kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 jemaah. Informasi ini disampaikan melalui surat yang diserahkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi usai acara Haflat Al-Hajj Al-Khitami 1444 Hijriah 30 Juni 2023. Perayaan atas selesainya penyelenggaraan ibadah haji ini berlangsung di kantor Kementerian Haji dan Umroh di Mekah yang dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Komas. Sama dengan tahun ini 221.000 kuota haji kita yang ini harus selesai proses administrasi dan pembayarannya itu di bulan Maret tahun depan. Semua harus selesai semua, termasuk proses kontraknya segala macam selesai di bulan Maret tahun depan. Dan haji
gelombang pertama insya Allah berangkat di bulan April ya, akhir April. Nah, artinya waktunya akan sangat panjang untuk melakukan persiapan dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji. Selain itu, pemerintah Arab Saudi mengumumkan tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2024. Setelah pengumuman kuota haji pada 16 September 2023, rapat persiapan pembukaan e-hajj, pengumuman daftar perusahaan yang mendapat izin, pembukaan kontrak penerbangan, aktivasi rekening di e-hajj. Tahapan selanjutnya di 4 November 2023, penyelesaian rapat-rapat persiapan dan paket pelayanan. 8 Januari 2024, tahapan simposium dan pameran pelayanan haji dan umroh dilanjutkan dengan tahapan penyelesaian semua kontrak akomodasi dan layanan masyair. Sementara itu, tahapan awal proses penerbitan visa dimulai pada 1 Maret 2024 dan dilanjutkan dengan penutupan e-hajj dan penerbitan visa pada 29 April 2024. Sedangkan kedatangan jemaah haji pertama dijadwalkan pada 9 Mei 2024. Dari Arab Saudi, Suryo Broto, TVRI melaporkan. Sementara itu, Kementerian Agama Indonesia mengingatkan jamaah Indonesia untuk tidak mencoba-coba memasukkan wadah berisi air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Subhan Khalid, mengatakan kepada jemaah haji Indonesia untuk tidak memasukkan air zam-zam ke koper bagasi karena koper berisi air zam-zam akan terdeteksi dan berakibat dibongkar lalu dikeluarkan airnya dan ini telah menjadi ketentuan penerbangan. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji bersiap-siap memulangkan jemaah ke tanah air setelah puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kelompok terbang awal jemaah Indonesia dijadwalkan pulang ke tanah air pada 4 Juli 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Subhan mengatakan ada 30-40% anggota jemaah haji yang memasukkan wadah berisi air zam-zam ke dalam koper, sehingga petugas harus membongkar koper milik jemaah untuk mengeluarkannya. Kemenak menegaskan jemaah haji sebenarnya sudah tidak perlu repot membawa air zam-zam karena masing-masing sudah mendapat jatah 5 liter air zam-zam yang akan dibagikan saat tiba di asrama haji debarkasi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Sudah mengenal olahraga tradisional sepak bola api dari Cirebon? Balogo dari Kalimantan Selatan? Mamundingan dari Bandung? Seperti apa permainannya? Saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. He knows how to turn it on. And then you've got Tomani. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport.
membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, karena sehat itu asli. Selamat pagi, terima kasih Anda kembali bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, Maroko menyelenggarakan kegiatan ibadah dan penyembelihan hewan kurban. Daging kurban dari penyembelihan 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing sebagian didistribusikan kepada pelajar Indonesia di Maroko. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, Maroko menyelenggarakan kegiatan ibadah dan penyembelihan hewan kurban. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di kantor KBRI Rabat, dilaksanakan penyembelihan hewan kurban berupa 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing, yang salah satunya merupakan pemberian Raja Maroko Mohammed ke-6. Daging kurban hasil penyembelihan sebagian dinikmati para WNI yang hadir. Mereka adalah WNI yang bermukim di kota Rabat. Sebagian lainnya didistribusikan kepada WNI, khususnya para pelajar di sejumlah kota di luar kota Rabat. Kegiatan ibadah dan santap sate di Hari Raya Idul Adha di KBRI Rabat ini merupakan program tahunan yang selalu ditunggu oleh masyarakat Indonesia di Maroko. Acara ini selain sebagai ajang silaturahmi juga merupakan cara untuk menjalin dan memperkuat persahabatan dan persaudaraan WNI di luar negeri, khususnya di Maroko. Kita beralih ke sorotan lain. Saudara, hidup tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, itulah yang dilakukan Dr. Risma Situmorang dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan hukum maupun ketika berkumpul dengan sejumlah masyarakat yang ada di sekitarnya. Dr. Anda Risma Situmorang hari ini genap berusia 55 tahun. Dalam usia yang sudah cukup matang, profesi yang digeluti Sri Kandi asal Tanah Batak itu cukup langka, yakni sebagai seorang konsultan hukum yang memberikan pelayanan hukum bagi warga yang memerlukan konsultasi hukum darinya. Sejumlah teman seprofesi maupun keluarga dari suami tampak hadir, serta mengucapkan selamat kepada Risma, agar yang bersangkutan diberikan kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya. Agar menjadi berkah, melakukan banyak karya yang bermanfaat buat diri kita, buat sesama kita, buat masyarakat terutama. Jadi jadikanlah diri kita menjadi berkat buat banyak orang, ya. Ya, Ibu Risma 55 tahun, ya kondisi sehat-sehat. Ya, kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang hadir, yang berpartisipasi merayakannya. Menurut Risma, dalam masyarakat harus saling menghargai mutlak diperlukan, sehingga akan timbul saling pengertian di antara kita. Saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca ini berlaku di sejumlah kota besar di Indonesia mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andini Wijaya. Dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2 tahun pandemi COVID-19 memukul perekonomian di Indonesia. Seluruh sektor hancur, termasuk UMKM. Produksi kami mengalami penurunan terus. Tokoku tutup, dagangan ini lara betul ke piye, mumet aku. Bahan bakune susah, pemasarannya sepi. Penjualan selalu merugi, balik modal aja sulit. Bagaimanakah mereka mampu bertahan? Bangga Buatan Indonesia, e-commerce. Penjualan sudah melalui online, jadi para pembeli sudah tidak harus berbondong-bondong datang lagi. Jangkauan pemasaran saya sekarang lebih luas lagi, jadi semakin semangat berinovasi. Tinggal klik, bayar, sekarang sudah sampai. Sangat memudahkan sekali, usaha jadi tertahan dan berkembang. E-commerce, bangkitkan ekonomi rakyat. Pemerintah juga turut berperan aktif dalam gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dengan mengusung Festival Joglo Semar yang menjadi langkah penyelamatan ekonomi bangsa. Kebangkitan produk-produk UMKM kita yang mampu menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi, menguasai pasar dalam negeri, lebih kompetitif di pasar global. Ya, kita jadikan momentum ini untuk melakukan perubahan besar. Festival Joglo Semar, Artisan of Java. Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti? Sini gue kasih tahu. Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih kabupaten kota sesuai KTP, masukkan nik, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Udah deh, bahkan lo bisa tahu lokasi TPS-nya di mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk, kita nyoblos! Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang maut. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah.